Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya malam ini kedatangan tamu istimewa. Pangeran Bubu coy. Jarang-jarang main ke studio. Alhamdulillah beliau sempatkan main ke studio. Nah inilah dengan Pak siapa Pak? Dengan siapa nih? Pak siapa? Idris Idris. Nah ini sebagai Patih kerajaan. Nah ini hari berapa? Majelis kerajaan Majelis kerajaan dan ini spesial pangeran gitu, pangeran yang ganteng. Ibrahim Ali Tulus. Ibrahim Ali Tulus. Kalau dengan nama Ibrahim sawan orang. Besar. Ibrahim yang biasa-biasa aja tapi humble orangnya. Jadi kebetulan pangeran ada di sini, bapak-bapak juga ada di sini dari kerajaan dulu. Saya pengen tahu sedikit cerita sejarah silsilah kerajaan Bubu. Jadi jujur saya sendiri yakni pangeran dari Pontianak kurang tahu sejarahnya. Sama saya pun sama baca macam-macam emang kayak ini emang ini apa jarang ada tulisan. Kalau masyarakat Indonesia hampir kenal. Iya mungkin. Ini jarang gitu Indonesia juga. Itulah mungkin bisa lewat video ini pangeran bisa bercerita sedikit banyak pun mungkin yang generasi muda sekarang nih pangeran bisa tahu gitu kan sejarah Bubu tuh dari mana asal mulanya, siapa pendirinya, dan sekarang ini udah generasi keberapa gitu kan, dan keratonnya di mana gitu kan, jadi bisa tahu gitu kan. Nah mungkin bisa sedikit diceritakan dulu pangeran izin. Jadi kita sebenarnya yang pertama kita lakukan tuh akan mengenal nama-nama raja. Sama kita dulu baca gitu kan. Jadi kerajaan Kubu yang tercatat sampai Indonesia itu menyatakan menyatu dengan NKRI ada 9 raja lah. 9 bergelar tuan besar. Yang pertama itu yang dari Yaman ini 45 pedagang Arab tuh salah satunya itu Rahman yang datang ke Indonesia ini. Mereka mendirikan namanya kerajaan Bubu. Kalau catatan dari buku-buku tahun 1772. Tapi sebenarnya lebih lama karena 1723 itu mereka udah di sini, singgah di Palembang, mampir ke Batavia, lalu ke Sungai Tantang Bubu. Mungkin kalau perkiraan kami dan bahasa itu mungkin sekitar 17 karena catatan itu kan 1772 itu dia aja. Masa tidak ada cancang? Iya. Sebagai pedagangnya, sebagai penyiarnya pasti ada waktunya udah minimal 5 tahun. Kalau kita belakang dari tahun 17 58. Kita tidak tahu lah. Tahu gitu. Tapi kita pakai ya 1772 itulah ya. Jadi raja pertama Idris bin Abdurrahman, Abdurrahman itu abahnya. Raja kedua anaknya, anak pertamanya yaitu namanya Syarif Muhammad. Ali terus. Turun lagi raja ketiganya ada anaknya Muhammad yaitu Abdurrahman bin Muhammad, anaknya Muhammad itu raja ketiga. Untuk raja keempatnya itu kalau tahunnya di tulisannya tulisan 2 aja. Raja keempat itu Ismail, anaknya Abdurrahman. Ismail Abdurrahman bin Muhammad itu keempatnya. Nah, untuk raja kelimanya itu pembesaran kelima itu karena anak Ismail masih kecil, pindahlah kuasaannya itu meninggalnya Ismail pindah ke adiknya yang namanya Hasan. Kalau anak kecil pindah kalau struktural kerajaan kerajaan pindah ke adiknya ya Hasan memerintah. Wafatnya Hasan itu
yang seharusnya kekuasaan itu dikembalikan ke anaknya Ismail nama Zen. Tapi mungkin saya tak tahu zaman itu karena mereka orang alim mengenai kebijaksanaan mereka, akhirnya diturunkan ke raja kelima itu jatuh kepada yang namanya Syarif Abbas. Abbas itu anaknya Hasan. Hasan. Oh. Hasan. Anaknya yang itu tadi siapa? Ismail tadi itu. Ismail itu Zen. Zainal Abidin. Syarif Abbas itu kalau menurut cerita itu kerajaan Kubu itu masih berotasi di Kubu. Istananya itu di Kubu. Istana terakhir dia ngomong ke masyarakat, istana terakhir di Kubu itu zaman Abbas bin Hasan itu. Nah, meninggal Syarif Hasan zaman Belanda ini. Belanda ini kan pintar juga, pintar yang kadang kayak buka aja. Berhenti kan habis si Abbas diangkat tahun hari ini gitu kan. Zen tadi ini. Mereka ini orang alim, mereka tidak ada hal itu tidak ada jauh. Tidak perlu diributkan hal itu gitu ya. Belanda minta Syarif Abbas dihentikan, diganti dengan Syarif Zainal Abidin. Maka itu juga kenal di namanya dia pemerintah lama juga. Belanda lah, penting Belanda lah. Karena kan kerajaan Kubu ini kan dua mitra dagang, dua kerajaan besar, kerajaan Belanda, kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda. Mereka tuh punya karakter yang berbeda. Sama-sama yang bedanya penjajah. Ada penjajah yang cocok dengan masyarakat, ada penjajah yang juga penindas. Nah ini penindas waktu itu kan sifatnya kan penjajah ini kan kerajaan. Nah, raja yang ke 8 karena kan Abbas kan raja ke 7 8-nya itu yang kemarin itu diterah lagi dari keluarganya Ali Drus, yaitu Syarif Saleh. Berarti bukan darah keturunan langsung dari Syarif Abbas tadi ya? Penunjang garisnya apa terah-terah itu, tapi tetap masih darahnya Ali Drus. Oh, darahnya. Karena waktu itu beliau dianggap mampu untuk memerintah. Mungkin sepupunya atau itu ipar. Oh, ipar. Ini dari anak dia lebih tidak tahu jelasnya sifatnya, tapi ini dari Sinangan, tidak dari Zen tadi, tidak dari Abbas tadi. Jadi tadi ini dari keturunan Alwi, keturunan Alwi bin Idrus bin Rahman. Kan itu kan ada dua. Yang pertama Muhammad, yang keduanya Alwi. Nah, Syarif dari keturunan Alwi. Dan mereka punya yang mampu lah gitu. Karena tidak tahu situasi itu, situasi menuju datu yang perangnya itu dari zaman itu. Nah, terakhir di tahun 98 kan 58 ada tahun 43 sampai 58 itu masalah itu sebelum itu merdeka. 43 dan 45 terakhir Belanda untuk Jepang waktu itu ya, Jepang. Masuk Jepang berarti di juga oleh Jepang 43 itu, yaitu Syarif Hasan sebagai pembesar. Syarif Hasan itu dari tahun 1943 sampai 58 karena kerajaannya ada hal yang krusial waktu itu. Karena kita Soekarno untuk membentuk negara Republik Indonesia, pengen nyatukan Nusantara ini dan membentuk NKRI. Kan di Indonesia, sepanjang Indonesia itu banyak penguasa-penguasa yang punya kerajaan. Yang menyerahkan kerajaan Kubu ke NKRI, perwakilan dari kerajaan Kubu itu kan Syarif Hasan tahun 1950. Nyatulah kita di NKRI. Setelah itu daerah kerajaan itu ada sebagai simbol budaya, sebagai apa? Warnanya kebudayaan, warnanya cita-cita sejarah yang lalu. Jadi tidak ada pasar kecuali Jogja. Artinya Kubu ini dulu nih hancur ya Bang, hancur sekali ya. Kenapa mereka berdagang ke sana dulu tuh, Belanda, Jepang? Apa yang mereka cari sebenarnya?